Hanya lengkap ya Pak ya. Iya, ada rekaman lengkap. Kecuali kalau kita lupa ngerekam, gitu kan? Dan ini Pak, sebetulnya poinnya adalah kita melakukan diseminasi di bulan Juni ini juga atas petunjuk dan persetujuan master trainer. Iya, betul. Kecuali kita mengadakan inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan master trainer. Itu karena lain lagi. Iya. So, akunnya dibuatkan. Iya. Ya kan? Benar nggak? Iya. Nah, dari itu maksud saya dengan tidak bermaksud menyalahkan Bu Helena, bukan. Maksudnya bukan ke sana. Tapi ya harus adil dong. Buat yang sudah, kalau emang harus mengulang, apa yang menjadi dasar pengulangan itu? Apakah ada standar yang tidak terpenuhi? Iya, gitu. Atau bagaimana? Saya nggak akan bicara banyak kalau emang ternyata ada standar yang tidak dipenuhi. Ya sudah. Iya. Kita ulang, nggak ada masalah. Tapi kalau pertimbangannya cuma masalah, ini kok duluan, gue belum nih. Udah ulang. Dia cuma kayak gitu doang gitu. Ya kan, jangan-jangan ada kelompok TOT lain yang bahkan belum sampai ke diseminasi, lalu terasa kayaknya kok lu duluan, gue belum nih gitu. Iya. Jangan-jangan cuma masalah ke situ doang. Nah sebenarnya masalah dulu atau belakang kan kalau dari segi waktu kan nggak ada masalah ya, ada rekamannya gitu. Nah kalau memang maksudnya dari rekaman itu taruhlah misalnya saya ngadain 3 kali, ternyata dari 3 kali itu dianggap belum memenuhi syarat, misalnya bagian apa yang belum, ya saya tambahin 1 kali lagi misalnya, kan bisa itu. Kan yang penting bagaimana kualitas diseminasi itu. Kalau sebenarnya salah total ya diulang total nggak masalah gitu. Masalahnya gini Pak. Kalau sudah diseminasi, kan peserta sudah mengerjakan tugas. Iya, betul. Intinya udah mengerjakan tugas. Enggak, peserta diseminasi kita. Iya. Mereka juga sudah mengerjakan tugas dan sudah berhasil seperti apa yang kita ajarkan ke mereka. Karena kalau kita mesti ulang lagi dengan orang yang sama, waduh, ada gimana ya? Kalau kita mengulang dengan orang yang baru, justru jujur keenakan Microsoft. Iya. Enakan gimana? Jadi makin banyak yang pakai Microsoft, Pak. Tapi saya minta lagi nggak boleh, Pak. Saya mau ganti lagi orang targetnya tadinya 3 kali, Pak. Nggak dikasih, minta lagi. Enggak, kalau dikasih mas saya juga nggak masalah itu. Iya, maksudnya nggak dikasih gimana, Pak? Ya, saya kan Bu Helena bisa nggak saya kan ini serentak 3 kali tuh. Maksudnya ya udah, yang ini yang kedua saya langsung ke binaan saya aja gitu. Bisa nggak? Belum ada jawaban dari Microsoft. Ya udah sampai sekarang dijawab. Ya berarti kan nggak boleh gitu aja. Nggak dikasih lah gitu prinsipnya gitu kan. Ya paling saya harus ngulang aja. Yang tugas-tugas kemarin ya tinggal dirapihin aja, kirim ulang lah gitu aja. Ya cuman jadi membuang-buang waktu, Pak. Ya iya. Masalah gini, Pak. Soalnya gini, tanggal 5 sampai tanggal 10 itu saya sudah ada jadwal. Itu sudah mulai masuk sekolah. Kan guru-guru masuk duluan. Iya. Kan tanggal 13 murid sudah masuk. Iya. Kan? Saya kemarin pertemuan juga kayak gitu, Pak. Nanti tanggal-tanggal itu sudah repot kita keluarnya gitu loh. Kita ini kan hari bebas masih agak nyaman nih gitu. Kalau tanggal 5 sampai 10 Juli ya mohon maaf saya sudah mulai ngajar dan waktu saya sudah buat orang yang bayar saya dong. Iya, betul. Dan kenapa harus pendek banget? Soalnya logikanya gini, kita aja berapa bulan, Pak? Coba, sebulan lebih kan? Itu aja tugas nggak pada kelar-kelar orang lah. Sekarang kita cuma dipatok dari tanggal 2 atau perlu tanggal 5 sampai tanggal 10. Nah, emang dia yang kita ajarin itu pasti semua lebih pintar daripada trainer-trainer yang sekarang kan gitu. Ya kan nggak lucu juga gitu loh. Iya, maksudnya saya tuh kenapa saya agak keras di grup supaya yang lain juga bisa lihat bahwa usaha kita jangan sampai dianggap remeh sama orang gitu kan. Bukan sayanya maunya rese, bukan, tapi ini kita sudah berusaha jangan sampai kita dianggap kemudian loh disuruh ulang, dasarnya apa? Itu aja kalau saya.
Iya. Aduh, seru juga nih. Saya memang terus terang aja dari awal kayaknya itu planningnya kok amburadul. Lah orang tugas aja dari awal nggak jelas tugasnya apa, tambah lagi, ini lagi, tambah lagi. Kan udah di planning, itu kan ada pelatihan kayak gini mestinya kan udah menjadi standar Microsoft ya. Misalnya 3 hari, 2 jam masing-masing, orang itu bisa apa, bisa apa, bisa apa. Itu nanti dikasih sertifikat apa. Kan sudah terbiasa mestinya. Iya, maksudnya kan tadi kan saya kan posting tuh jadwal yang dari Jabar 7. Kan? Iya, sama beliau di posting lagi. Iya. Ini bisa dijadikan acuan. Harusnya itu sudah ada sejak awal TOT. Bukan baru sekarang disosialisasikan ke peserta. Sebelum kita mulai, kita harus sudah tahu step-stepnya seperti apa. Oh, tanggal sekian gue mesti gini, tanggal sekian gue mesti ini, tanggal sekian gue mesti ini, gitu loh. Iya. Beliau tidak disosialisasikan. Ya kan kita bukan orang pengangguran, Pak, yang waktunya bebas. Betul. Itu kan. Iya. Kan punya tugas yang lain, gitu. Iya. Orang kayak tadi nulis, kalau misalnya nulis gimana hak-hak yang dari peserta trainer itu juga nggak begitu jelas kan tadi. Maksud saya Mbak, kalau nulis tegas. Kalau misalnya trainer ini kalau cuman dapat pelatihan nggak diseminasi, dapatnya buang. Itu beres gitu. Kalau misalnya dia dapat diseminasi dan lulus, maka dapat sertifikat trainer gitu kan. Kan lebih jelas gitu. Tapi kan kalimatnya disambung-sambung begitu. Susah ditahan. Ya mungkin kita nangkep, tapi takutnya itu salah persepsi lagi gitu. Kalau nggak tegas. Kalau udah nulis, tolong bikin panduan yang jelas. Mulai tanggal berapa, berakhir tanggal berapa, tugas selesai tanggal berapa, supaya enak kita punya pegangan gitu loh. Sudah ngambang sekarang juga ngambang lagi begitu. Oke, ini udah masuk Bu Sauka, Bu Wiyanti sama Bu Yulia. Oke. Saya nyimak iya, juga. Saya nyimak aja. Silakan Bapak Ibu. Saya juga nyimak aja ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu, bertatap maya, bersilaturahmi. Mudah-mudahan hari ini kita punya tujuan ya untuk memberikan kesempatan sebenarnya ke teman-teman untuk persiapan melakukan diseminasi, karena saya membaca dari chat teman-teman kayaknya masih banyak yang belum siap gitu, kelihatannya kan begitu. Maka saya mencoba untuk ya barangkali adalah kontribusi saya buat teman-teman bisa memfasilitasi. Tapi yang jelas mungkin saya akan berbeda dengan Pak Rizky yang buka warung. Jadi kan biar beda, maksud semuanya buka warung semua. Gitu. Dan yang pertama itu kan, yang kedua juga mungkin saya kepinginnya lebih cun lah gitu. Karena kalau saya Bapak pikir teman-teman kan sudah latihan ya secara teori bahwa materi sudah dikuasai lah gitu. Kalau kurang pun masih bisa ditambah belajar, antara waktu selesai kan agak lama kosong nih, kita kan bisa memperdalam. Dari mana memperdalamnya? Ya bisa ke warung kopinya Mas Rizky gitu, bisa melihat di itu bisa gitu kan. Dari YouTube juga banyak, dari rekaman-rekaman teman-teman banyak gitu loh. Tapi kalau kita nggak mencoba mulai segera, yuk mulailah kita untuk mencoba langsung mempraktekkan apa yang akan kita lakukan nanti. Kalau dipraktekkan dulu kan insya Allah lebih siap lah. Malam ini misalnya ada saya dan Pak Rizky yang mungkin bisa memberikan masukan nanti.
kira-kira di mana kekurangannya gitu. Tapi kalau menurut saya sih ada syarat ya, dalam arti Bapak Ibu bisa siap untuk memberikan kepada orang lain ketika minimal dari materi itu sudah dikuasai kan gitu. Nah, kalau belum dikuasai, saran saya yang pertama dilatih berkali-kali gitu kan. Misalnya bikin form tuh, langkahnya apa? Ini sampai hafal kalau perlu gitu. Nah, kalau susah hafal, bisa juga ditulis gitu. Ditulis langkah-langkahnya, Bapak, Ibu, kalau pas latihan begini sambil baca gitu. Sambil baca kan nggak kelihatan kalau baca. Oh, langkah pertama buka ini, saya cek, ayo Bapak Ibu kita buka ini. Oh, nomor 2, ayo buka ini kan seperti itu. Andai kan belum hafal gitu loh. Sehingga nanti saya harapkan Bapak Ibu begitu pas tanggalnya, kan udah mepet juga nih. Udah hampir ya, sekarang tanggal berapa nih? 22. Masih punya kesempatan cukup panjang sebenarnya. Kalau sampai tanggal 2 saja itu kita sudah masih ada kesempatan 10 hari. Artinya waktunya masih bisa kita gunakan. Kita kan kepingin lulus bareng-bareng semuanya ya. Lulus bareng-bareng, kemudian nilainya bagus bareng-bareng, kita punya jadi trainer bareng-bareng di DKI, jadi kalau ada tugas di DKI kita bisa saling berbagi, mungkin gitu. Kalau trainernya banyak kan mungkin lebih gampang, oh minta Jakarta Barat minta nih trainer, nah, bisa ada yang terbang ke sana, dan kira-kira gitu menurut saya begitu. Oke, kalau begitu marilah kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya persilahkan dulu untuk Pak Toha menyampaikan apa yang kira-kira mau disampaikan didiseminasi gitu. Ya, nanti habis itu karena Bu Umi tadi mundur, jadi habis itu Bu Saukah sekalian aja dua-duanya, lalu nanti kita diskusikan apa yang bisa kita memberikan lah untuk masukan. Jadi jangan sekali-kali merasa disalahkan, tidak gitu, karena kita kan hanya ingin membantu Bapak Ibu, dan jangan dianggap juga saya lebih pinter, enggak juga sama sekali tidak lah gitu ya, semua sama-sama belakang. Monggo Pak Toha dimulai. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya juga ini saya sebenarnya masih ngambang gitu, apa yang ingin saya sampaikan gitu. Iya. Ya, agak sedikit persiapan. Tadi saya sudah share itu materinya, Pak. Oh ya, di grup ya? Iya, di grup sini. Oke, saya coba. Kira-kira pada bisa buka nggak ya? Gimana, Pak? Langsung di share screen aja kali ya? Boleh aja, langsung aja mulai. Kan nanti juga pasti di scan screen, Pak Didi. Itu pasti nanti ya. Kan mau nggak mau harus mandu selangkah-selangkah. Gitu. Iya. Mau nggak Pak? Silakan langsung aja. Ya, ini saya ingin mempresentasikan tentang cara membuat form itu. Ya. Sebentar. Di grupnya yang mana Pak? Yang lat bukan ini, Pak? Latihan ini. Oh, di grup yang di grup WA kan? Bukan, grup latihan ini. Di kalender yang Bapak kirim ini. Oh, di situ langsung di timnya. Iya. Itu gimana gitu. cara kita? Boleh saja. Cara nampilinnya ini gimana ya? Oh, gitu. Iya. Saya langsung dari komputer kali ya? Iya, lebih bagus Bapak ambil aja di komputer, langsung ditayangin. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Sudah muncul belum ya? Sudah kelihatan. Oke. Iya, ini saya mencoba untuk mempresentasikan bagaimana kita membuat sebuah form. Iya. Ya, jadi ada form juga ada kuis ya. Kalau kuis itu kan, kalau form itu berupa biasanya survei ya, yang bentuknya. Iya, betul. Survei. Sementara
Kalau kuis itu biasanya berupa soal-soal ya. Nah, untuk ini saya mencoba untuk membuat form. Bagaimana caranya kita membuat form? Pertama, kita masuk ke Office 365 dulu, yaitu melalui halaman portal office.com ya. Iya. Ini langsung tutorial atau Bapak cerita dulu, Pak? Langsung Kalau langsung tutorial, artinya peserta langsung disuruh melakukan atau belum? Oh, belum, Pak. Saya presentasi aja dulu nih. Cerita dulu ya. Oke, silakan. Cerita dulu ya. Iya. Ya, jadi slide demi slide saya jelaskan gitu, Pak. Oh, begitu. Oke, monggo. Iya, yang pertama kita lari atau buka portal office.com ya. Portal office.com. Kemudian dari situ kita login menggunakan akun kita. Saya langsung, bagaimana nih caranya nih supaya buka office.com-nya? Bapak langsung bukanya browser, Pak. Browser langsung, Pak. Nah, langsung buka browser. Iya, langsung browser Bapak buka. Nanti ini kan ketutup, atau mungkin ini di minimize, Pak. Ya. Atau di kiri kanan gitu. Nah, kalau mau langsung dicoba. Tampil di layar sini kan nih, Pak? Iya, langsung, Pak. Kalau asal Bapak tadi nampilannya desktop, Pak. Oh, desktop. Iya. Desktop ya, kalau itu ya. Iya, desktop kan apapun yang ada di desktop itu akan dimunculkan ya. Kalau tim ya tim, kalau form ya form, kalau misalnya office gitu. Iya, nggak apa-apa, kita kan belajar, Pak. Apa yang kita tampilkan di layar muncul di layar. Iya, betul. Peserta, ya? Iya. Tadi Bapak pilihannya apa pilihannya, Pak? Pilihannya itu PowerPoint. Bapak itu dulu ditutup dulu, Bapak share ulang. Nah, pilih share-nya. Ini kelihatan, Pak, udah, Pak. Nah, itu bisa. Iya, ini kelihatan sudah. Office-nya. Oke, begitu. Nah, kita buka halaman office.com ini, kemudian kita masuk ke akun kita. Akun kita itu biasanya di sisi sebelah kanan ini yang ada, kalau kita sentuh ada tulisan sign to your account. Ya, kita masuk ke akun kita. Ya, karena di sini saya sudah terbiasa membuka 365, maka akun kita otomatis sudah tersedia di sini. Kalau misalnya tidak, kita pakai use another account ya. Iya. Karena di sini saya sudah ada akunnya, maka saya klik langsung akun saya. Lalu kita masukkan password kita. Ya, password masing-masing. Setelah kita masukkan password, lalu kita klik sign in. Di sini kita pilih yes saja ya. Suara saya jelas nggak, Pak? Jelas banget, Pak. Ya, kita tunggu. Ya, kemudian keluar aplikasi dari Office 365 ini ya, diantaranya ada Outlook, OneDrive, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint dan sebagainya. Nah, karena kita di sini akan membuat sebuah form atau formulir, maka kita buka aplikasi form Microsoft Form ini, yaitu yang bergambar tulisan app ini. Kita klik. Ya, setelah masuk ke aplikasi form, di situ ada menu new form dan new quiz. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau
kita membuat form itu biasanya bentuknya survei, ada survei. Kalau kuis biasanya bentuknya soal-soal. Saya coba untuk membuat form dulu ya. Kita klik form baru, new form. Nah, setelah keluar dari setelah kita klik, kita masuk kepada bentuk form ini. Yang pertama adalah judul dari form kita. Kita mau beri judul apa form kita ini? Misalnya apa namanya ya? Formulir pendaftaran aja ya. Iya. Dan itu besok Bapak udah siapin ya Pak, judulnya apa, isinya apa udah disiapkan. Jadi jangan nanya di tengah jalan gitu. Jadi Bapak malam misalnya besok saya ingin bikin formulir tentang pendaftaran sekolah, itu langsung gitu. Oh iya. Jadi nggak di tengah jalan kita. Iya, jangan ngarang di tengah jalan, Pak. Termasuk komponennya kalau bisa disiapin. Oh iya. Misalnya ada nama, ada apa, atau petunjuknya apa saja itu udah disiapin Bapak. Gitu. Oke, lanjut. Ya, oke. Ya, sekarang kita akan membuat sebuah formulir pendaftaran. Nah, karena sekarang lagi waktunya pendaftaran murid baru, nah mungkin formulir ini sangat kita perlukan untuk kita buat ya, khususnya di sekolah. Ya, formulir, kita buat judul formulir pendaftaran siswa baru. Ini judul kita. Lalu di sana ada tulisan enter deskripsi atau kita menjelaskan formulir ini untuk apa. Boleh kita jelaskan di situ, tidak buat deskripsi pun tidak apa-apa. Kalau kita ingin menambah gambar, misalnya logo sekolah kita atau logo Tuturi Handayani atau logo DKI Jaya, kita klik gambar di sebelah kanan ini untuk menampilkan foto atau logo sekolah ya. Ya. Kita coba. Nah, setelah kita klik gambar, di sana ada OneDrive, ada image search, yaitu maksudnya kita mencari gambar melalui web. Kemudian ada OneDrive. OneDrive ini adalah sarana penyimpanan dari Microsoft. Bisa kita gunakan jika kita sudah mempunyai akun atau sudah membuat akun di OneDrive, atau kita upload dari tempat file kita dari komputer kita. Ya, kita upload, misalnya kita cari logo sekolah, logo Tuturi ya. Logo Tuturi. Sebentar. Kita cari logo Tuturi. Tuh. Nah, besok Bapak juga sudah siapkan, Pak. Siapkan gambarnya ya? Iya, di folder mana Bapak langsung. Oh iya, betul. Misalnya saya udah punya logo di sini, ya saya ambil, teplok langsung gitu. Iya betul Pak, iya. Iya. Mohon maaf ini karena. Nggak apa-apa, namanya kan kita kasih masukan, Pak. Bukan menyalahkan, Pak, kasih masukan. Ya, kita klik logo ini, di sini ada logo DKI, lalu kita klik open di bawah ini sampai keluar gambar kita. Ya bagus. Lalu sudah selesai judul yang kita buat, maka kita lanjut dengan data berikutnya. Deskripsi enggak Pak? Deskripsi Pak? Deskripsi ya, harus ya. Iya, sebaiknya supaya jelas. Orang mau ngisi itu ada ketentuannya atau apa-apa, bagaimana caranya, misalnya begitu. Ini deskripsi ini untuk pengerjaan selanjutnya ya Pak maksudnya? Petunjuk Pak, petunjuk. Misalnya isilah formulir ini dengan benar, misalnya Pak, pendaftaran mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, begitu. Itu misalnya gitu.
Atau mungkin dilengkapin Pak formulir pendaftaran siswa baru SD atau SMP, SMA mana di Karang aja nggak apa-apa gitu. SD mana begitu, SD Cempaka Putih 5 misalnya begitu. Ya, SD Cempaka Baru sekolah saya aja ya. Ya boleh, nggak apa-apa, bagus. Kemayoran, Jakarta Pusat. Iya, betul. Ya. Terus deskripsinya dikasih penjelasan kira-kira bagaimana, misalnya pura-puranya aja Pak, ya. Pendaftaran dilaksanakan tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Ya, pelaksanaan pendaftaran tanggal berapa sampai tanggal berapa. Pelaksanaan pendaftaran dimulai dari tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2020. Oke, coba ditambahin lagi Pak. Jumlah siswa yang akan diterima berapa orang gitu. Ini dalam satu ini Pak. Iya, diantar aja Pak. Bisa Pak. Nah, jumlah siswa kelas 10 yang akan diterima sebanyak misalnya 72 orang. Tuh. Ya, kelas 1 yang akan diterima sebanyak 4 kelas ya? Banyak juga Pak. Iya. 4 kelas. Masing-masing kelas terdiri dari 32 siswa. Jadi total berapa? Disebutin totalnya aja. Boleh masing-masing 32 sehingga totalnya gitu. 32 siswa. Totalnya berarti berapa tuh 828 ya? 4 jadi 78 ya 128 Pak ya. Ya, 128 ya siswa. Iya, terus ditambahin lagi kalau perlu syaratnya, misalnya diantar aja Pak. Ya, jika pendaftar atau gini aja, langsung aja sedikit. Jika pendaftar melebihi kuota, maka di ranking urut umur begitu aja misalnya. Ya betul. Jika pendaftar melebihi kuota akan di ranking melebihi kuota akan di ranking berdasarkan umur. Nah, itu aja, nanti lanjutannya belakang bisa ditambahin sendirilah. Jadi prinsipnya itu petunjuk Pak gitu. Ya. Petunjuk supaya orang mau ngisi, oh gini. Kalau perlu nanti disiapkan yang lain-lain juga boleh. Misal syaratnya apa, dokumennya apa yang kalau memang perlu gitu. Kalau enggak ya begini aja. Silakan lanjut Pak. Boleh Pak. Ini tadi saya pikir deskripsi itu hanya sebaris aja gitu Pak. Saya pikir. Oh banyak bisa. Oh, iya, jadi kan jadi tambah paham kan Pak, gitu. Iya. Petunjuk Pak. Sebaris saja hanya untuk menggambarkan formulir itu, ini itu apa? Enggak. Kalau bisa petunjuk Pak. Iya. Sih. Makasih. Okay. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, karena formulir kita selesai, kita langsung add new ya. Kita tambahkan menu yang lain. Nah, biasanya formulir dimulai dengan nama. Ya, siswanya dulu. Peserta, nama, kita klik di sini adalah teks ya. Iya. Bentuknya nama adalah teks. Kita tulis nama. Nama siswa. Iya. Nama calon ya Pak. Nama calon. Iya, boleh. Lalu kita di sini tidak ada yang perlu ya? Ya, nggak perlu. Paling wajib diisi, Pak. Required ya? Iya, required, Pak. Nah, ini artinya jawaban ini wajib diisi ya? Iya. Ya, oke. Kemudian kalau sudah selesai, kita tambahkan lagi pertanyaan yang lain. Misalnya,
Tanggal lahir ya. Tempat tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir enggak. Tempat aja pisah, Pak. Bisa ya. Tempat lahir. Tempat lahir. Ya, iya. Tempat lahir karena bentuknya teks, maka kita pilih teks ya. Tempat lahir. Lalu kita klik juga, ini adalah wajib, pertanyaan yang wajib, required. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan lain, yaitu tanggal lahir. Ya, tanggal lahir karena dia berbentuk tanggal, maka kita klik di sini adalah date. Iya. Ya. Date. Tanggal lahir. Ya, ketentuannya di sini adalah input dulu bulan, hari, dan tahunnya. Iya. Lalu kita klik di sini, pertanyaannya itu wajib dijawab. Ya. Ya, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, alamat ya, kita biasanya alamat. Iya. Tambahkan lagi alamat karena berbentuknya adalah teks, kita klik di sini teks. Jenis kelamin kali Pak dulu Pak. Oh ya, jenis kelamin ya. Iya. Oke, jenis kelamin dulu ya yang keempat. Terus dulu aja Pak itu. Oh ini masih ya nggak apa-apa. Jenis kelamin teks juga kan ya. Teks ya. Ya saya teks juga. Tapi di sini ada pilihan nggak ya kelamin laki-laki? Oh iya, sebaiknya laki perempuan tinggal milih Pak. Kita milih berarti dia ya, di saja, dihapus saja itu. Dihapus ya. Karena ini salah ya, kita klik tong iya. sampah. Di sini ada gambar tong sampah. Kita klik tong sampah. Ya, kita kembali ke pertanyaan keempat, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin itu karena ada dia pilihan laki-laki dan perempuan, maka kita klik choice di sini ya. Iya. Choice pilihan. Ya, jenis kelamin. Untuk opsi pertama laki-laki. Lalu opsi yang kedua adalah perempuan. Ya, karena cukup laki-laki dan perempuan, jadi tidak perlu lagi ada add option ya. Ya. Nggak ada tambahan soalnya. Tambahan ya. Oke, pertanyaan yang kelima. Alamat. Nama orang tua dulu gimana? Boleh, nama orang tua. Nama orang tua berarti teks. Nama orang tua dulu ya. Karena dia bentuknya teks, kita klik di sini adalah teks. Nama ayah kali ya dulu ya. Ayah, ya. Nama ayah. Setelah selesai, kita akan memberi pertanyaan lagi, yaitu nama ibu. Iya. Kandung. Kita tambahkan lagi di sini, klik add new. Iya. Bentuknya teks juga, kita tambahkan di sini teks, klik. Lalu nama ibu. Ini tetap ya pertanyaannya yang wajib dijawab kepada. Setelah itu kita tambahkan alamat ya. Iya. Alamat tempat tinggal. Alamat berbentuk teks juga. Ya. Alamat tempat tinggal. Pertanyaannya langsung dijawab berbentuk teks. Kemudian setelah alamat biasanya kita mungkin long answer Pak, long answer Pak. Apa Pak? Long answer ya? Ya. Karena pertanyaannya panjang ya. Jawabannya bentuk panjang. Beberapa baris. Beberapa baris ya. Oh jadi ini long answer ini artinya beberapa baris. Oh iya, maksudnya panjang Pak, panjang. Kalimatnya panjang, ya boleh panjang. RT berapa gitu. Iya. Oke. Ya, karena ini jawabannya yang panjang, kita klik di sini ada long answer. Iya. Setelah itu kita beri pertanyaan lagi adalah data yang kita butuhkan. Apalagi biasanya formulir tuh. Alamat tempat tinggal. Nomor kartu keluarga. Nomor NIK dulu ya. Iya. Nomor NIK anak ya. Nomor NIK anak boleh. Ya, nomor NIK anak itu karena itu berbentuk teks, kita pilih lagi teks. Nomor NIK anak.
Yang dipilih angka, Pak. Angka. Sebelah kanan ada titik 3, Pak. Ini. Ya. Apa nih pilihnya? Restriction coba. Ini maksudnya apa, Pak? Nanti pilihannya coba, klik aja, Pak, coba dulu. Nah, itu number kan, Pak? Oh, number. Oh, udah, iya. gitu aja, udah. Oh, restriksinya pilihannya number ya, ada. Ya, nanti ada pilihan-pilihan, lebih dari gitu, kurang dari atau apa begitu. Oh iya. Ini saya belum pernah buka-buka ini malah. Oh iya. Berarti ada yang baru pengalaman, Pak. Iya. Oke. Ya, siap. Iya, nomor Sementara itu aja dulu nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau kurang lengkap dilengkapin lagi boleh. Gitu. Jadi lanjut, monggo. Ya, jika sudah selesai, kita ini otomatis nyimpan ya. Kita lihat dulu bagaimana bentuk formulir kita. Kita bisa lihat dengan klik di sini di atas ada gambar mata preview. Kita lihat hasil formulir yang kita buat seperti apa. Kita klik preview di sini ya. Ya, seperti ini gambaran formulir yang sudah kita buat. Ya. Bisa ditayangkan sebelah kanannya mobile, Pak. HP. Oh, mobile. Iya. Ini maksudnya apa, Pak? Komputer mobile. Komputer itu apa? Kalau ditampilkan di komputer, Pak. Kalau yang sebelah kanan kalau ditampilkan ke HP. Dalam bentuk Klik HP. aja coba. Nah. Oh, kalau kita buka di HP seperti ini kayak bentuknya. Gitu bentuknya. Oh, gitu. Saya baru tahu nih. Iya. Iya. Oke. Balik lagi back ya. Iya, balik lagi, Pak. Kalau kita lihat, kita kembali, kita klik back. Jadi, mungkin dem, Pak. Dem sebelah kanannya, Pak. Sebelah kanan mana? Preview, sebelah kanan preview. Nah, iya. Ini adalah bentuk, kita akan membuat bentuk formulir kita seperti apa. Bisa kita pilih theme di sini ya. Nah, bentuknya seperti apa yang kita mau bisa kita pilih. Kita misalnya pilih yang ini nih. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita pilih, kita bisa lihat kembali bentuknya seperti apa. Kita preview ulang. Ya, seperti ini. Ini kalau kita lihat di komputer. Kalau kita lihat di dalam HP, misalnya kita lihat HP, kita klik mobile. Seperti ini tampilannya. Ya. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah tidak perlu disimpan ya, ini otomatis tersimpan ya. Ya, kalau kita ingin untuk mengetahui apa namanya feedback ya, feedback dari formulir yang diisi oleh para peserta, kita bisa melihat dari respon ini ya. Iya. Klik respon di sini, kita bisa melihat berapa peserta yang sudah mendaftar. Kita lihat di sini jumlah pesertanya. Kemudian, atau bisa kita juga lihat dalam bentuk Excel. Kita klik open in Excel ini. Menu di open in Excel. Jadi kita akan lihat dalam bentuk Excel-nya nanti. Seperti ini. Bisa diklik nggak ya ini? Belum ada isinya, Pak. Belum ada isinya. Belum, ya. Harus sudah ada yang isi. Oh, iya. Mungkin seperti ini. Share, Pak. Share. Ya, sekarang kita share formulir pengaturan ini. Share kalau bisa, Pak. Pengaturan share dulu. Okay. Belakangnya, Pak. Titik 3, Pak. Pengaturan share. Nah, itu. Nah, ini. Kita klik apa? Term coba, Pak. Term, Pak. Ini. Bawahnya, ya. Kurang hafal ya. Ya. Oh, bukan. Bukan ya. Berarti balik lagi, Pak. Bukannya di sini, Pak. Setting, ada... sorry. Setting, Pak. Setting. Ya, setting paling atas, ya. Nah, itu kan sudah di apa? Share ini kita siapa yang bisa mengisi formulir ini, kita pilih anyone ya. Iya. Anyone.
with the link can respond. Oke. Kalau kita pilih only people in my organization berarti hanya di komunitas kita. Iya. Tapi kita karena ini bentuknya public, berarti kita klik anyone with the link can respond. Kemudian dari dalam bentuk respon ini kita klik di sini adalah accept respon. Kalau start date itu kapan ini formulir bisa diisi. Kalau kita menentukan tanggal 25 formulir ini bisa diisi, kita start date di sini klik. Ini betul kan Pak? Klik dulu ya, diklik dulu. Klik. Ya, klik dulu, klik sana sampai keluar centangnya. Tanggalnya diganti Pak. Kita sudah tentukan bahwa formulir ini bisa diisi tanggal 25, maka kita pilih tanggal 25. Jadi sebelum tanggal 25 peserta belum bisa mengisi formulir ini ya. Ya. Kita pilih tanggal 25, kemudian jam berapa itu mulai bisa diisi, kita pilih misalnya jam 8. Jam 8. Nah, kemudian setelah itu kita kapan terakhir formulir ini bisa diisi, kita klik end date. Ya, end date ini kemarin karena kita sudah tentukan tanggal 27, maka kita pilih adalah tanggal 27. Jam berapa tanggal 27 ini terakhir, kita pilih misalnya jam 12 malam. Jam 12 malam ya. Jam 12. Jam 12 malam ini ya. PM ya, betul ya Pak? Iya, betul. Iya. Ini berarti jam 12 malam peserta terakhir bisa mengisi formulir ini. Kemudian kita bisa pilih lagi notifikasinya. Apakah setelah peserta mengisi formulir ini langsung ada notifikasi melalui email. Kita misalnya kita mau kirim via email, kita bisa kirim, klik di sini. Oh, nggak bisa ya? Karena setiap orang Pak kelihatannya ya. Orang ya? Iya. Jadi nggak bisa ini Pak ya? Ketutup. Saya ketutup ini, ketutup timnya, nggak bisa digeser nih ya posisinya, saya nggak bisa ngeliat penuh. Iya. Jadi notifikasi via email nggak bisa nih berarti nih? Dicentang nggak bisa Pak, dicentang? Nggak bisa. Oh iya, berarti itu bisa. Oh iya bisa, berarti get email notification each responnya. Iya. Cuman dia harus masukin emailnya nanti, nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya, karena kita di sini nggak ada email ya. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti dia minta pada saat dibuka. Iya. Cuman kalau mau dicoba, berarti tanggal 25 ini kalau ini kita simpan, kita nggak bisa ngisi juga Pak, gitu. Jadi sementara dibuka dulu awalnya, biar buat latihan bisa dulu. Nanti kalau yang sudah sebenarnya baru diganti lagi. Gitu. Ya oke. Ya. Startnya dihilangin aja nggak apa-apa, dihilangin aja startnya. Juga kalau terakhirnya boleh Pak, terakhirnya nggak masalah. Iya. Oh iya. Iya. Ya. Jadi ini sudah cukup ya Pak? Iya. Ya. Oke, silakan di-share. Sekarang kita share ya. Nah, kita share di sini juga kita klik ada pilihan. Pertama, anyone with the link can respond atau only people in my organization. Kita pilih anyone with the link can respond ya. Kita klik ini. Lalu maka tercipta link dari formulir ini. Nah, link ini kita copy kalau ingin kita share ya. Share via atau di sini bisa ada logo rantai ini. Ini juga sama kan maksudnya Pak? Sama. Nah, kita klik ini. Nah, iya Pak. Link yang ini sudah tercopy dan bisa kita bagikan di grup WA ataupun di WA pribadi orang yang ingin daftar. Kalau ini connect WA boleh dicoba Pak, dikirim ke WA kita, grup kita yang LAT, itu kan Bapak masuk di LAT ya? LAT desiminasi di grup WA. Oh iya. Juga. Ya, kita copy ya. Ya. Itu sudah kita copy, kita buka WA kita. Sebentar. Tadi belum.
kita kirim ke latihan. Kita share via WA. Kita buka WhatsApp webnya. Kita cari latihan ya. Lat aja. Iya. Nah, itulah diseminasi ya. Iya, kita silakan dimasuki. Kita copy, karena tadi sudah copy, kita langsung pastikan aja Ctrl V. Belum. Sebentar, kita kopikan dulu ya. Ini kita copy. Udah, biasanya diklik udah langsung, Pak. Iya. Iya, paste aja tinggal. Kita Ctrl V. Iya. Oke, muncul. Oh ya, muncul. Iya, tinggal di enter. Oke. Ya. Kok belum ya? Ini saya ketutupan timnya sih ya. Jadi Iya. saya nggak melihat bagian bawah. Saya juga ini Sih ketutupan ini. Ini di sini apa maksudnya ya? Yang lat. Ini lat. Kita paste. Oh ya ini. Posisinya Ya. kali Pak. Ya itu sudah. Sudah masuk. Sudah masuk. Oke, ya udah masuk Pak. Oke. Jadi sampai jadi selesai ya Pak? Selesai untuk Bapak menjelaskan. Menjelaskan gitu. tentang form ya. Ya. Mungkin sampai di sini. Ya. Ya. Oke, boleh. Ya mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang cara-cara membuat formulir, bisa dipraktekkan nanti masing-masing di tempat kerjanya atau di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wahana berpikir kita, kreatif kita di tempat kita bekerja masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih selamat bimbingannya. Iya. Sekarang kita ya kembali ke di itu aja di apa? Kembali untuk share-nya di stop ya. Ya. Oke. Ya, sip. Sudah belum ya? Masih layar Bapak. Iya. Ya, sip. Oke, terima kasih Pak Muhammad Toha. Mungkin Pak Rizky mana Pak Rizky? Saya minta masukannya. Keluar ya? Iya, apa-apa deh. Oke. Kira-kira kalau misalnya nih ya, Bapak sebagai murid gitu, diajarin tayangan begitu, kemudian kira-kira muridnya bisa mengerjakan sendiri nggak Pak? Ya mungkin masih ngawang-ngawang juga ya, karena baru. Iya. Jadi harus sambil praktek ya. Idealnya begitu. Sambil contoh sedikit Pak ya barangkali ya Pak ya. Iya. Misalnya saya nge-share misalnya ini. Oke. Layar saya kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan. Apakah Bapak kira-kira menjelaskan dulu baru dipraktekkan boleh juga, atau langsung dipraktekkan juga boleh. Jadi kalau saya begini, misalnya nih saya mau menjelaskan bagaimana untuk depannya Bapak nggak usah cerita ya Pak ya. Iya. Jadi nah misalnya begini. Nah jadi kalau saya menjelaskannya begini Pak, separuh itu layar saya gitu. Ya. Nanti Bapak ada di layar sini. Misalnya saya jadi gurunya, bisa dibalik misalnya.
Jadi Bapak ngikutin saya, tapi di layar sini sebelahnya. Saya anggap aja. Ini nampilannya gimana? Dikecilin layarnya? Ini aja Pak, nih sini. Ini kan menu nih ya Pak, ini kan menu kan. Ini kan menu. Nah, diambil yang tengah nih, yang tengah. Nah, begitu. Nah, kan separuh kan? Ya, jadi ruangan ini bisa digunakan oleh peserta. Nah, seolah-olah misalnya nih, saya buka lagi tab yang sebelahnya. Misalnya ini saya di sini nih. Ini misalnya ini sini saya gurunya misalnya, atau ini Bapak gurunya. Ini pesertanya di sini bukanya. Ini di layar peserta nih. Saya juga tulis misalnya office ya. Office.com. Nah, kemudian saya menyuruh setelah sampai sini kan sampai sini kan. Nah, misalnya begitu. Jadi ini yang akan dikerjakan oleh pesertanya di masing-masing. Ini yang sebelah kanan, ini gurunya. Nah, misalnya begini, Bapak Ibu, mari kita mulai dengan pembuatan formulir. Nah, untuk pembuatan formulir, kalau kita sudah masuk ke form, kan ini ada formulir baru. Kebetulan saya pakai bahasa Indonesia, Pak. Nah, kalau bisa disamakan, nanti peserta Bapak apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia kan dulu semua. Kalau Bapak pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau Bapak pakai bahasa Inggris, biarkan siswanya, pesertanya pakai bahasa Inggris gitu. Misalnya saya jelasin, ayo kita buka formulir baru misalnya. Nah, yang pertama kita kasih judulnya adalah formulir pendaftaran dan seterusnya ya, kira-kira ya. Formulir pendaftaran titik-titik kayak tadi lah ya. Gini apa misalnya pendaftar mohon diisi dan sebagainya dan seterusnya kan gitu. Nah, peserta ngikutin begitu, buka juga peserta di sini. Nah, gitu kan? Tulis juga ngikutin formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Terus hasilnya apa? Ini deskripsinya di sini nih, gitu kan? Nah, gimana Bapak Ibu, sudah bisakah ngisi judulnya? Sudah. Oke, lanjut ya, begitu. Oke, kita lanjut. Ini hanya salah satu siswa aja ya kita tunjuk suruh. Iya, enggak. Semuanya. Jadi, iya, semua peserta ada di sini kayak gini. Kalau bisa. Gitu. Jadi begitu selesai tutorial udah bisa gitu maksud saya. Gitu. Nah, maksudnya ini pengganti layar itulah ya, layar peserta. Gitu. Ini layar saya kan gitu. Nah, kayak gitu. Misalnya terus kita akan mengisi apa? Nah, misalnya saya akan tambahkan yang pertama tentunya nama peserta kan pasti bentuknya teks gitu ya. Yang ini berarti nama calon dan seterusnya lah gitu ya. Calon. Nah, terus nanti kan peserta ngikutin kan, tambah. Saya pilih teks, kemudian pertanyaannya adalah nama calon dan seterusnya. Bapak ngerjain di sini, pesertanya ngikutin di sebelah kirinya di laptop masing-masing sampai selesai gitu. Nah, Bapak mau pilih yang mana nih? Kalau kayak tadi boleh dulu kayak tadi, nanti diulangi lagi. Atau Bapak memberikan penjelasan aja di PowerPoint, sedikit lah gambaran. Nah, baru ayo kita praktek. Nah, gitu. Mulai prakteknya ini. Jadi gambaran depan, formulir itu untuk apa sih ini? Fungsinya apa? Boleh diterangin gitu. Misalnya dari gambar-gambar yang tadi, nanti kita akan memilih formulir baru gitu kan. Nah, formulir baru kita akan mengisi gitu. Misalnya ngisinya
nama calon misalnya nanti dimasukkan. Yang kedua misalnya apalagi gitu, boleh diterusin. Nah, terus nanti juga di PowerPoint-nya ditambahin kalau jenis kelamin kan LP, ya, berarti kita pilih pilihan gitu, yang option itu yang pilihan ganda dan seterusnya diterangin sampai selesai. Nah, kalau udah nerangin Bapak pakai PowerPoint, baru ayo kita praktekkan. Nah, begitu Bapak praktekkan, belah dua nih, kanan Bapak, kirinya tolong siswanya suruh ikut. Kira-kira begitu. Barangkali lebih baik. Di laptop siswa itu siswa share screen gitu ya Pak? Nyuruh, enggak. Yang kita share kan ini, gitu. Gitu. Bapak coba, misalnya Bapak kan ngelihat layar saya separuh ya. Iya. Ini ya. Kalau saya ini tutup, nah coba Bapak buka layar Bapak, taruhnya di sini. Gitu. Office. Coba Pak. Nah, di laptop Bapak sekarang. Gitu supaya gambarannya kayak tadi. Iya. Paham kan ya? Paham. Masih gampang nih. Anggap aja saya gurunya nih. Sekarang Bapak muridnya. Ya. Sekarang Bapak buka form ini, diatur supaya posisinya ada di sini coba Pak. Jadi seolah-olah Bapak layarnya kayak saya tadi. Ya. Gitu. Berarti saya share screen enggak ya? Nggak usah, Bapak nggak usah share screen, ngikutin, ngelihat screen-nya saya, taruhnya di sebelah kanan, gitu. Layar saya kan kelihatan separuh kan, Pak ya? Iya, satu desktop, satu formulir. Yang satu nih, ya, nah yang desktop itu Bapak, tapi taruhnya di sebelah kiri sini, gitu. Coba dibuka coba Pak, bisa Pak? Ini saya timnya di minimize dulu kali ya. Oh iya boleh, di minimize dulu, betul. Nah ini saya sudah buka form Microsoft Form, ya, form yang tadi. Di sebelah kiri, gitu. Sebelah kiri. Iya sebelah kiri, kan sebelah kanan kan layar saya. Taruhnya sebelah kiri. Iya. Jadi bersampingan dengan yang putih saya ini. Caranya gimana ya? Ini kelihatan nggak layar saya lagi buka-buka Pak? Pak, dikecilin kan? Kan Bapak nggak nge-share. Oh, jadi saya nge-share dulu. Enggak usah. Ini tabrakan. Bapak nggak nge-share, tapi Bapak naruh kayak tadi nih, saya maksudnya ini. Mana tadi? Cara taruhnya gimana? Nah kayak tadi nih, ya, ini layar Bapak, ini layar saya. Bisa nggak diatur begitu Pak? Sebentar, saya buka form ya, Microsoft Form ya. Iya. Yang punya saya udah diminimize belum Pak? Sehingga kelihatan layar saya kelihatan separuh saja nggak? Iya, kelihatan ada dua formulir. Iya, sekarang kalau saya hilangin. Iya. Gitu kan? Nah, coba Bapak bisa nggak naruhnya formulir Bapak di sebelah kiri? Sebentar. Ini kita buka form. Sebentar ya. Boleh bertanya Pak? Boleh, monggo. Pak, tadi kan Pak Toha meng-share linknya yang dari Microsoft itu ya, yang dari apa namanya? Itu kan linknya sangat panjang sekali. Boleh nggak dipendekkan? Sebaiknya dipendekkan, sebaiknya. Menggunakan apa Pak? Bitly ya Pak? Terserah, mau pakai GG boleh, pakai Bitly boleh, pakai Tediar boleh, apa saja boleh. Idealnya dipendekkan, betul. Iya, panjangan itu kan. Iya. Dipendekkan itu kan
ngarang sendiri ya kalimatnya atau kata-katanya. Iya betul. Kalau pakai Bitly ngarang sendiri. Itu pakai Bitly, pakai apa tadi Pak? Pakai Bitly boleh, pakai gg.gg boleh, TinyURL boleh, banyak. Pak Slamet minta bisa di tutorialin untuk Bitly nggak Pak? Kalau Bitly tinggal tulis aja bit.ly aja. Oh, langsung dipendekin di situ ya Pak? Iya. Sama-sama biar gitu ya? Iya. Ini biar selesai dulu patokannya untuk ini dulu. Gitu. Masih ngawang nih Pak, cara nampilinnya gimana ya? Belum Saya bisa buka Microsoft Familiar ya, Form ya? Iya, taruh di sebelah kiri Pak, bisa nggak? Kiri. Ini dari menu apa di sini di tim? Ini kelihatannya layar tim soalnya. Di sebelah tengah tadi kan ya Pak Slamet. Atau Bapak buka aja browser baru aja Pak. Oh, browser baru. Iya, di Chrome, buka baru aja Chrome, langsung Office lagi. Oh, lebih nyaman. Tadi terpisah dengan timnya ya. Pak. Timnya biarkan saja. Terus Bapak buka Chrome baru, Office lagi gitu. Harus Chrome ya? Sebaiknya. Tidak harus Chrome sih, tapi sebaiknya. Nah, Bapak nggak ada Chrome-nya? Ada. Nah, ya udah nggak apa-apa. Jadi biarkan aja timnya, biarkan gitu. Terus nanti Chrome-nya dibuka lagi. Ya. Ini kita buka Chrome. Office. Ini saya ngetik di Chrome kelihatan nggak Pak? Enggak ya? Ya enggak, kan Bapak nggak nge-share. Atau gini deh, coba Bapak yang jadi guru. Jadi Bapak nanti menampilkan yang sebelah kanan. Saya jadi muridnya, gitu ya? Ya. Oke. Ya. Oke, sudah kan? Silakan Bapak share screen. Share screen. Oh, ya. Share screen ya. Share screen. Ya. Ya. Nah, oke, sekarang Bapak buka Chrome. Ya. Ya. Kita klik Office. Ya. Oke, Bapak login silakan. Nah. Oke, silakan buka formnya, Pak. Ya. Ya. Klik new form. Iya, oke. Nah, nanti saya kasih contoh layar saya sebagai murid. Ya. Gitu. New form. Ya, oke, gitu aja udah. Sampai itu aja nggak apa-apa. Nanti saya ngikutin, Pak. Nah, ini kan Bapak sudah yang ini kan ya, Pak? Bapak coba nulis, Pak, di formnya, Pak. Ya. Nih. Bentar. Ya. Bentar. Ini berarti punya saya nggak kelihatan. Ya, kelihatan ya. Iya, bentar. Kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan, Pak. Nah, begitu Pak. Saya ambil contoh, Pak ya. Ya.
Coba Bapak tampilkan lagi tadi yang formnya. Ini. Nah, betul ya. Oke. Nah, saya kan ngikutin nih Pak. Sebentar saya lihat tuh. Nah, saya foto ya Pak ya. Ya. Nah, saya foto. Saya ngikutin Bapak. Bapak tulis aja formulir pendaftaran ya. SD apa? Biar saya ngikutin Pak. Misalnya pura-puranya Pak. Oh, ini di layar saya kelihatan itu ya berarti? Kelihatan di saya. Ya. Formulir pendaftaran. Ya. SD Cempaka ya Pak ya. Ya, sampai begitu aja. Nanti saya foto Pak. Ya. Saya foto, saya kirimin ke itu lat ya. Nah. Kalau saya nggak bisa ngelihat layar Pak Slamet. Ya nggak bisa. Enggak ya. Nah, sekarang saya lihat, Bapak lihat di kiriman saya Pak. Di WA. Di WA. Iya. Di WA ya. Pak Slamet itu kenapa tadi timnya jalan-jalan terus ya? Timnya jalan-jalan. Yang mana Bu? Bukan, Bapak ngelihat di WA pakai HP aja Pak. Oh, pakai HP aja. Iya, maksudnya kiriman saya Bapak lihat. Itu saya membelah layar timnya di sebelah kanan, layar saya sebagai murid di sebelah kiri. Udah bisa melihat? Nah kayak gitu. Jadi apapun yang Bapak lakukan di sebelah kanan, saya ikuti di sebelah kiri begitu. Kalau bisa begitu, mantep Pak gitu. Nah itu gimana caranya tuh? Ya sama sebenarnya. Jadi timnya itu diambil yang tengah, kemudian didorong oleh saya ke kanan gitu. Nah setelah itu tinggal saya buka Chrome sebagai murid, gitu ditaruh saya sebelah kiri begitu. Saya tinggal ngikutin perintah yang ada di kanan. Assalamualaikum gurunya. Pak. Gitu. Oke, monggo Bu, silakan Bu. Oh. Nah. Kira-kira susah apa enggak Pak? Masih belum nyambung. Ya udah. Ya, sekarang kalau misalnya saya tadi, sekarang bagaimana tekniknya menurut Bapak agar siswanya atau gurunya bisa mengerjakan tugas yang Bapak kasih? Itu gimana caranya? Ya saya tadi lewat screen tadi, share screen. Kemudian untuk menampilkan hasil kerja peserta ya? Enggak, maksud saya kan Bapak tadi jelasin sendiri kan, Bapak ngerjain sendiri kan? Ya. Bapak memberikan contoh kan? Ya. Sampai jadi kan gitu. Ya. Nah sekarang saya sebagai siswa Bapak, saya harus mengerjakan apa nih agar saya bisa mengerjakan tugas Bapak? Gimana caranya kan begitu pertanyaan saya. Saya tahu Pak jawabannya. Gimana? Ya kan mestinya Pak Toha ngerekod juga Pak. Nah, yang pesertanya bisa ngulang-ulang rekodan dari Pak Toha, bisa kerjakan di rumahnya kapan aja, terus dikumpulkan hasilnya gitu kan Pak. Oh begitu, boleh gitu. Kalau memang itu targetnya,
Jadi Pak Toha menjelaskan saja. Setelah itu siswa ngerekam. Nah, siswanya suruh tapi kira-kira kalau nanti siswanya bingung gimana? Iya. Ya, kan mesti ngerekod Pak, mesti ngerekam Pak Tohanya. Nah, nanti rekaman dari Pak Toha dikirim ke kelasnya timnya itu, biar siswanya nanti membuka rekaman dari Pak Toha sambil mengerjakan sedikit-sedikit dibuka, kerjakan lagi, kerjakan di post gitu Pak. Iya, betul. Kalau masih sederhana itu kayaknya bisa. Ya. Tapi kalau sudah rumit seperti misalnya sway itu kan banyak banget tuh perintahnya. Terus ngatur tim, bikin kelas, bikin tugas. Nah, kira-kira masih bisa diikutin apa enggak? Gitu. Kalau bisa nggak apa-apa gitu. Pak, maaf Pak, kalau semua kita menjelaskan sambil siswanya mengerjakan Pak, kalau menurut saya nggak cukup waktu 2 jam karena siswanya banyak. Paling nanti sambil mengerjakan pertanyaannya banyak banget Pak. Lebih dari 2 jam kalau menurut saya. Memang iya. Saya kadang-kadang bisa 3 jam, Bu. Nah, makanya Pak, terlalu lama kasihan apa materinya Pak. Gitu, kasihan yang ngasih materinya. Iya, terlalu lama. Habis itu siswa juga, ya, maksudnya informasi yang diberikan itu nggak semuanya bisa menerima dengan cepat gitu Pak. Yang terlambat masa kita nungguin yang terlambat gitu Pak. Kalau menurut saya ya seperti itu. Dengan rekaman itu tadi bisa di-share ke peserta, bisa melihat dan mendengarkan bolak-balik kalau dia niat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh pemateri gitu maksud saya. Gimana Pak Toha? Sebenarnya cara Pak Slamet ini lebih maksudnya lebih membuat siswa itu cepat paham gitu karena dia juga melihat layar kita langsung, dia juga langsung bisa ngikutin juga. Kalau nggak ngerti langsung nanya. Nggak ngerti langsung nanya, cuman caranya itu loh ya saya masih belum nyambung gimana cara menampilkan layarnya siswa di layar kita juga gitu. Bagi 2 Pak layarnya. Iya, bagi 2 makanya. Gitu. Diklik yang tengah tadi Pak Slamet sudah menjelaskan, diklik yang tengah. Bapak klik, nanti layarnya ada 2, iya. Switch yang tengah ya. Ya, diklik, terus digeser Pak, digeser sebelah kanan atau sebelah kiri. Terus yang nah berikutnya ini Bapak buka Chrome misalnya atau WA misalnya, udah 2 layar itu Pak. Iya. Ya, maaf ya Pak Slamet saya. Ya apa-apa. Ini jadi bisa digeser gini ya? Iya, digeser-geser Pak. Tuh ya. Iya. Nah, makanya maksud saya forum ini itu benar-benar kalau mau dipraktekkan, praktekan yang real. Artinya gini, kalau ada gurunya sedang ngajar, peserta yang lain ngikutin gitu. Jadi merasa juga nanti siswanya kayak apa kalau saya jadi siswa kan gitu, bisa ngikutin nggak tangan Pak Toha gitu kan, gitu. Ketika misalnya Bu yang lain sedang ngerjain, Pak Toha ngikutin, oh kayak gini tuh rasanya jadi siswa, jadi nanti mungkin kalau siapa kesulitan saya jadi tahu. Nah maksud saya begitu sebenarnya gitu. Jadi jangan hanya kepengen mendengerin terus, tapi praktek walaupun sudah pinter ngikutin yang dari gurunya gitu. Saya kira begitu. Ya dicoba aja semampunya lah prinsipnya. Saya kan memberikan saran kalau kayak saya kan menurut saya lebih cepat gitu. Karena kan langsung diikutin gitu. Nah kalau terpaksa ada yang lambat banget, misalnya internetnya macet ya kita tinggal kan gitu. Jadi kita nggak bisa ngikutin semuanya gitu. Nanti kan dipesenin, nanti yang terlambat buka rekamannya diulang. Jadi kita hanya memberikan yang sedang lah kira-kira, yang mungkin terlambat kita tungguin. Tapi kalau lama banget ya kita tinggal, nanti bisa ngikutin rekamannya. Tapi paling nggak kan misalnya udah separuh jalan tuh. Nah, terlambat separuhnya kan sedang ngikutin, kan tinggal nyambung di rekamannya misalnya begitu. Kalau saya jelaskannya begitu Pak, gitu. Saya pandu step by step gitu. Ya. Oke, monggo ya, jelas ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Toha. Pokoknya
pilih yang Papa paling pede versi mana gitu. Ya. Gitu aja gitu. Oke, sekarang Papa tutup aja share-nya. Ya. Sekarang Bu Sauka gimana Bu Sauka? Silakan gantian. Wah, dapat banyak ilmu nih, saya nih pengalaman nih. Halo Bu Sauka, Assalamualaikum Bu. Bu Sauka. Bu Sauka. Halo. Bu Sauka hadir, tapi ini mic-nya masih itu. Ini kedengeran kok? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Saya boleh langsung Pak? Oh boleh, silakan. Yuk, share aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih partisipasinya. Udah bisa meluangkan waktunya untuk bantu saya pribadi yang memang masih meraba-raba Microsoft Office ini. Mungkin saya mencoba untuk memberanikan diri mempresentasikan materi saya, salah satunya adalah Microsoft Suite. Yang ngomong siapa nih? Yang ngomong saya Pak. Bu? Iya saya. Ya. Oh iya, udah oke, silakan. Saya mulai saja. Saya buka penjelasannya mengenai Microsoft Suite. Suwe lagi. Nggak apa-apa. Aduh. Maaf Pak, ini kenapa tadi saya udah buka. Nah, Share screen dulu, Bu. Ya, share screen. Udah share screen. Ini seperti ya. Suara apa, Bu? Ya, ini lagi masih muter, Pak. Lagi mencari ini. Kenapa sinyalnya apa ini? Tadi saya coba-coba lancar. Ini kenapa saat presentasi begini? Masih muter-muter. Bu Yanti udah keluar nih, Bu Yanti. Ya begitulah. Ya nggak apa-apa lah, masing-masing kan punya Nah, ini. masuk lagi Bu Yanti. Juga penting. Bu Sauka pakai apa di rumah itunya, koneksinya? Biasa Pak, pakai hotspot biasa. Pakai hotspot? Iya. Pakai HP? Iya, hotspot HP. Tapi terus, saya pakai di laptop. Presentasinya saya pakai laptop. Enggak. Internetnya. Ini kan masalahnya di internetnya. Saya pakai hotspot HP, Pak. Oh. Maksudnya operatornya apa? XL apa Simpati? Oh iya, pakai Simpati. Simpati di tempat Ibu sering masalah? Waktu sama Bu Helena lancar, Pak. Enggak, hari-hari biasa. Hari biasa. Pakai Zoom aja yang bermasalah. Ini benar-benar masalah nggak ini? Kalau Zoom bermasalah sekali. Tapi kalau ini alhamdulillah saya kalau pakai digital rapot lancar-lancar aja. Ini sekarang masalah nggak, Bu? Ya ini lama. Tadi saya lagi presentasi Pak Toha, saya masih lancar buka coba-coba. Tapi ini kenapa? Nah udah terbuka. Mungkin saya coba klik berbagi. Mungkin bisa kasih usul, Bu. Iya, gimana Ibu?
mungkin jangan terlalu banyak dibuka Bu di laptopnya mungkin. Aplikasi lain. Aplikasi lain mungkin agak ditutup. Enggak ada aplikasi lain, hanya ini saja. Nah, tadi saya buka PowerPoint saya. Ini kenapa? Tadi saya coba di sekolah siang sampai dari jam 10 sampai jam 1 buat persiapan sekarang. Ini masalahnya malah Ibu keluar PowerPoint saya. Nah, Ibu udah share, sudah ada linknya belum suenya? Gimana? Suenya udah saya siapkan ini. Maksudnya ada linknya belum? Sudah ada linknya belum? Udah di share belum suenya? Ini saya taruh di tim. Oh, kalau ada linknya mungkin dibuka lewat WA Bu. Dibuka lewat WA itu bisa presentasi di situ. Bisa nggak? Gitu ya. Ya dicoba biar kita juga. Tapi saya nggak ngerti kalau dari WA nih Bu. Ini saya udah kebuka, cuma tanda membaginya nggak bisa berfungsi ya. Harusnya bisa. Nih, saya coba membagi, tapi selalu ke bawah terus. Membagi yang di timnya ini ya, Buka, Pak. di kalender ini ya Pak, ya Bu. Yang di Teams itu. Apa ya yang menyebabkan ini tanda berbaginya nggak bisa berfungsi, selalu ke bawah? Coba saya bisa aja. Berbagi yang di mana Bu? Yang di W, apa yang di tim, apa yang di mana? Nggak mau berbagi layar kan maksudnya kan Bu? Yang pakai di tim kan? Berarti yang di kalender ini ya? Bukan kok di kalender ya. Share screen kan maksudnya kan? Share screen. Maksudnya share screen kan? Iya, share screen yang di sini, yang meeting ini kan? Iya. Ya, ini tanda berbaginya nggak bisa ke atas, selalu ke bawah terus. Bu Yulia atau Bu Wiyanti yang ada tuh, coba Bu Yulia ya, coba share screen bisa nggak Bu, ngetes aja Bu. Iya, ntar ini Coba. saya share screen ya. Iya, coba. Bisa sih kayaknya. Masih opening spread, ya lagi buka coba Pak, ini lagi masih muter. Nah, ini Bu Yulia bisa. Bisa nih Bu. Bisa. Iya. Mungkin Tutup jaringan lagi, Bu. saya. Ya, Tutup ini lagi ya. lagi loading Pak. Coba juga ya. Ini loading, bisa oke lagi loading. Selamat datang Bu Puji. Screen saya muncul nggak Pak, Bu? Belum. Bu Yanti udah, Bu Belum Yanti udah muncul screen-nya. Oh, muncul. ini Screen-nya muncul ya? Muncul Oke, Bu Yanti. berarti Nah ini bisa ya? bisa masuk nih. Bisa ya. masuk. Oke. Jadi dia masuk. Jadi saya tutup ya. Ya. Ya, silakan Bu. Oke. Tadi jaringan berarti sinyalnya Bu Sauka. Ya. Baiklah, ini PowerPoint-nya Ini udah muncul Bapak screen siapa nih? Punya Bu Sauka. saya Bu. Oh, udah muncul ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya tampilkan sambil saya jelaskan juga tentang Microsoft Sway. Apa itu Microsoft Sway? Yaitu sarana atau alat untuk mendongeng digital yang memungkinkan siswa dan pendidik fokus pada konten dalam format. Dalam Sway juga di dalamnya menggabungkan teks, gambar, video, sehingga memberikan kita kisah yang menarik. Setelah Sway itu juga tertulis di dalam tulisan surat dan kode link, nanti akan ada link untuk siswanya bisa berkolaborasi atau melihat hasil karya siswa lainnya.
Bapak Ibu mungkin sering membuat tugas di kelas, anak-anak bercerita tentang pengalaman masing-masing, ataukah untuk membuat rangkuman materi pelajaran, bisa memfungsikan menggunakan slide, ditambah dengan video atau gambar-gambar yang relevan yang sesuai dengan judul cerita. Atau juga Bapak Ibu bisa memfungsikan buletin sekolah dengan menggunakan slide. Slide yang berikutnya. Bagaimana cara masih ya. Bagaimana cara membuat slide baru? Langkah-langkahnya, pertama Bapak Ibu bisa membuka Office.com di Google atau Microsoft Slide. Kemudian akan ada tampilan Sign, masukkan akun Bapak Ibu dan passwordnya. Nanti akan ada tampilan buat baru atau creative new. Slide ketiga belum tampil juga ini jaringannya apa gimana. Usaha besok kalau diseminasi posisinya di rumah atau di sekolah? Ya, saya kan baru kali ini Pak yang coba ke Bapak ini. Kemarin yang di meeting Zoom benar-benar susah sekali. Cuma hitungan detik. Sekarang, ya. Sekarang nah, yang sekarang seperti ini kan udah uji coba ya. Mungkin saya nanti beralih ke sekolah saja. Soalnya tadi saya udah coba dengan rekan-rekan pakai tim juga Pak, pakai kalender juga tadi jam 9. Itu lancar, slide saya tampil lancar. Ini baru kali ini saya coba pertama kali kesempatan bergabung sama Bapak kebetulan. Jadi catatan bagi saya, mungkin nanti untuk diseminasi saya mungkin pakai di luar saja, pakai di sekolah. Ya, ini nggak tampil Pak, mohon maaf aja ya Pak, mempersingkat waktu. Kasihan juga teman-teman malam. Ini nggak tampilnya karena jaringan Bu ya? Iya. Muncul. Lama banget berarti ya Bu? Iya. Ya, ini manfaat SWAY ini sangat menarik sekali. Bisa untuk membuat makalah, mendongeng, bercerita, storytelling, untuk presentasi, untuk laporan tugas, membuat buletin sekolah atau majalah sekolah. Nah, ini adalah kelebihan keunggulan SWAY, yaitu menghasilkan template yang menarik karena dilengkapi dengan desain dan style yang dapat dipilih sesuka hati. Bisa sekaligus memvariasikan dengan menyertakan gambar, video. Waalaikumsalam. Ya udah, terima kasih ya. Maaf Pak, ada tamu. Bentar. Yang ketiga bisa berkolaborasi dengan siswa dengan pesan lain, mudah mengakses gambar karena gambar bisa diambil dari YouTube.
ataupun dari picture yang ada di dokumen pribadi. Pak Slamet, ini karena selanjutnya bermasalah, saya langsung aja ke praktek aja ya Pak. Gimana? Saya langsung ke praktek aja ya Pak. Boleh, silakan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan bisa saya jelaskan. Kalau memang tidak ada mempraktekkan perbuatan bagaimana, ada pertanyaan atau tidak Bapak Ibu? Kalau tidak ada, baiklah saya mulai saja untuk mempraktekkan praktek sesuai langsung di laptop Bapak Ibu masing-masing. Baiklah, kita buka. Bapak Ibu buka Google. Silakan buka Google-nya. Diklik Google-nya. Saya bermasalah juga nih, buka Google-nya juga nggak lambat juga. Ya, kita buka Google-nya. Bapak Ibu bisa buka di laptop masing-masing. Google, kemudian nanti langkah-langkah berikutnya. Masih muter, Pak. Sampai di sini Kak. Aduh. Satu ya. Kamu ya makan enggak? Kak, kok di sini? Oh. Enggak, ini Google Mama susah dibuka. Muter-muter. Nih. Mama mau buka Google tuh. Lemot ini. Udah nih aja. Iya lagi buka Google. Kamu tadi makan di sini. Nanti udah terbuka layarnya Google-nya. Kemudian bisa Bapak Ibu ketik web yang dicari yaitu portal Office.com. Ibu di-share aja layarnya, Bu. Oh iya. Biar kita bisa ngikuti. Kalau buat cerita mah muridnya bingung. Makanya kayak model saya tadi kan. Ibu share aja screen-nya. Nanti kita peserta ngikutin di sebelah kiri gitu. Iya, ini udah kebuka cara. Di-share aja kan belum di-share. Oh, gitu. Iya. Ini layar udah Ibu di-share aja. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum lah. Belum Ini di-share layar Ibu. Saya kasih tanda berbagi, Pak. Iya, silakan. Tanda berbagi saya klik. Setan. Tampil nggak, Pak? Belum, Tampil, Pak. Belum. Oh, belum ya. Share screen apa Ini saya minimalkan dulu ya. Apa? Hah? Bisa. Jika udah tampil belum, Pak? Belum. Yang lain gimana yang lain? Saya udah tanda berbagi, Pak.
Tapi di sini masih saya bisa bagi. Kalau ada yang bagi kan saya nggak bisa bagi. Adek. Jadi besok pagi aja. Kurang masuk. Muncul. Bapak Ibu udah tampil saya. Yang lain udah tampil belum ya? Belum. Oh, kenapa ya? Saya sudah klik tanda berbagi, tanda panah atas. Kan ada pilihan, Bu. Ada desktop, ada apa gitu loh. Kalau belum dipilih, belum di-share, ya nggak belum muncul. Setelah bagi panah atas, Ibu pilih desktop atau apa gitu loh. Apa Chrome, apa yang sedang terbuka PowerPoint, apa-apa begitu. Iya. Iya, tadi saya udah tanda berbagi, kemudian saya buka Google Chrome. Tapi Pilih ya, jangan dibuka. Pilih dulu, Bu, pilih. Iya, ini portalnya sudah saya klik di layar. Cuma masalahnya tidak bisa tampil di layar Bapak Ibu. Tadi bisa tadi yang pertama, waktu yang sesuai tadi. Iya, bisa. Ini mungkin koneksinya, Pak. Seperti tadi slide-nya kan juga lambat tampilnya. Koneksinya nih Pak Slamet. Iya. Iya. Atau ada yang lain yang mau ngambil, boleh? Iya, udah Pak. Nanti saya ke depannya ini lagi. Ini di off aja dulu, Pak. Misalnya Ibu di rumah dicoba pakai XL misalnya, atau daerah Ibu yang bagus apa gitu. Kita apa Indosat, apa XL gitu. Kalau biasanya sih kalau simpati bagus di mana-mana sih. Ibu tinggal di daerah mana sih, Bu? Usaha di daerah mana? Daerah Cipadu, Pak. Oh, Cipadu ya, dekat saya dong. Cipadu, mana di mana? Cipadu di mana? Aren, Bapak. Cipadu itu daerah Pondok Aren. Pondok Betung saya, Bu. Pondok Betung. Pak Slamet di mana Pak Slamet? Ya? Pak Slamet di mana Pondok Betung? Iya. Pondok Betungnya mana? Gang Aren 1 masuk. Sampai ujung. Dekat saya juga Pak Pondok Betung. Ya? Ibu. Saya juga Pondok Betung, Pak. Pondok Betung mana? Gang Sate. Pondok Betungnya mana? Lah, kok sama? Gang Sate tetangga saya. Ketemu di sini ya, Pak. Ibu. Ya enak dong, deketan. Saya tinggal lurus sampai apa? Wijaya Residen sebelumnya. Gang Sawo, Bu. Oh, Bapak Gang Sawo. Maju lagi. Sawo. Kober. Setelah Gang Sawo kan ada Wijaya Kusuma ujung 10 atau Jalan Kober. Ya. Ya itu masuk ke kanan. Paling 100 meter. Sebelum kuburan. Dari mana sebelum kuburan? Dari Gang Sate? Enggak, dari Gang Sate kan masuk. Terus kan ketemu Gang Sawo. Ya. Ketemu Gang Sawo, maju dikit. Jangan masuk, maju dikit. Ya. Nah, kan ada apa Jalan Wijaya Kusuma ujung 10 atau Jalan Kober. Nah, masuk Ya. ke Kober ke kanan. Gitu. Bukan Poncol ya, Pak ya? Oh. Iya, daerah situ. Saya Poncolnya, Pak. Hah? Ibu Poncol. Poncolnya. Ibu di RT berapa? RT 3. Ibu Lydia. RW berapa, Bu? 1, Pak. Oh, sama.
Saya RW 1, RT 13. Oh iya 13 ya Pak. Di atas saya berarti. Oh di bawah ya Pak 13 ya. Di bawah, saya di atas Bu. Oh iya di atas Pak. Di bawah itu 12 kayaknya. Yang di komplek itu 12. Banjir. Ibu Yulia. Ya. Ibu Yulia di Gang Sate yang depannya ada kelurahan ya? SD? Iya. Sama Pak Selamat dekat. Oh, yang deket Giant. Iya. Iya, sampingnya Giant. Deket Giant. Iya, Bu. Ah? Iya. Oh, saya kan dinasnya di situ. Di mana? Oh. Di SD Di itu, Bu. Hah? Min 9. Oh, itu siapa Bu Sauka ya? Min 9. Ibu namanya Bu Sauka bukan? Iya. Gurunya anak saya berarti. Siapa? Halo, Bu. Ibu siapa anaknya? Melati. Ah? Melati. Sama Rehan. Oh. Ibu. Melati sama Rehan. Iya. Ya Allah, ketemu di sini Ya, kita. saya tahu Bu Sauka katanya. Masa ibu nggak kenal sama Bu Sauka, udah nggak? Ya, saya tahu Bu, Ibu di situ kan pas ngumpulin tugas Ibu Heli itu ada min 9. Saya tanya anak saya, ada gurunya min 9, saya pikir guru baru gitu. Ketemu di sini semua nih, satu saudara nih, satu kampung nih. Pondok jauh. Saya dekat tugasnya Pak Selamat. Iya. Oh, Rehan sama Melati ya? Iya Bu. Dia sampai kuliah sekarang? Udah Bu, udah kuliah dua-duanya Bu. Oh gitu. Semester 7 sama 5. Di mana? Malang Bu. Oh subhanallah. Hebat ya? Ya Alhamdulillah Bu. Pas sama saya nggak bisa terkoneksi nih, jadi saya off aja. Nggak tampil ya? Dulu. Harusnya Mas, kalau timnya bisa jalan, jadi timnya lancar. Iya. Iya kan? Ini tim kan pakai ini. Pakai jaringan juga. Ya, saya nggak bisa. Pak Slamet. Ya, monggo. Saya boleh usul nggak Pak Slamet? Boleh, monggo lah. Orang ini kan forum Bapak Ibu. Hanya memfasilitasi. Maksud saya gini Pak, ini kan karena koneksi seperti ini ya. Bagaimana kalau semama kan kalau perintah dari Bu Ellen, syaratnya kan satu guru untuk 20 peserta ya diseminasi ini ya Pak ya. Boleh nggak Pak kira-kira nih ya, kita itu kerjasama, misalnya dalam satu diseminasi itu satu orang kan 20, berarti kita misalnya kita kerjasama 3 orang atau lebih 4 orang, jadi 20 kali 4 80 misalnya, minimal itu kan ya Pak ya. Iya. Itu kan banyak tuh. Nah kita kerjasama dalam diseminasi ini Pak, siapa yang menjelaskan case, siapa yang menjelaskan form, siapa yang menjelaskan tim, tergantung kemampuan masing-masing, gitu loh maksud saya Pak. Ya nggak boleh kali Bu. Kenapa? Ya nggak boleh kali. Nanti kan direkam. Kita harus menjelaskan semuanya, gitu. Ada 20 orang itu, 20 orang itu harus mengerjakan tugasnya, mengirimkannya, kemudian juga yang community harus dicari cari sertifikat dari situ yang 21 sama 365 gitu Bu. Kayaknya boleh. Pak, boleh saya jelasin? Boleh, silakan. Bu Yulia, mohon maaf, yang Bu Yulia utarakan tadi itu sudah saya jalankan dan sudah seizin Bu Helena. Kami di sekolah ada 4 rekan.
Jadi kami berkolaborasi, itu yang Bu Herena pernah share di grup juga seperti itu, makanya kami respon untuk memastikan kalau langkah kami salah, akhirnya kami kom Bu Helena dan Bu Helena mengizinkan. Jadi kami pesertanya ada 80, tapi ternyata malah 125 peserta sampai saat ini. Jadi sebelum tutup, waktu habis kami udah off. Ya, kami besok rencananya tanggal 29. Ternyata kan ada jadwal baru, info terbaru itu ya kami cancel. Untuk peserta kami infokan kembali lagi nanti. Tapi untuk akunnya belum dikirim ke Bu Helena karena kemarin Bu Helena kan sempat sakit. Tapi gini Bu, masalahnya kadang-kadang keputusan Bu Helena itu belum dikonsultasikan dengan pusat. Contohnya nih saya nih, begitu selesai pelatihan kan saya langsung ngajuin akun, gitu kan? Iya. Ya, itu semua juga sepengetahuan Bu Helena, kan yang ngasih akun Bu Helena, gitu kan? Terus saya saya bikin jadwal tanggal ini, saya undang Ibu, gitu. Dari Bu Helena juga sempat ngikutin meeting saya, gitu. Nah, setelah selesai kayak gini, ternyata harus diulang, gitu. Maka kalau keputusan seperti itu Bu Helena harus suruh konsultasi dulu sama tim pusat gitu, Microsoft-nya, takutnya sudah jalan ternyata dibatalin gitu, yang berbahaya kan begitu. Maka dipastikan dulu nih boleh nggak. Tapi kalau logika saya sih nggak bisa, karena kan kita sebagai trainer kan nggak mungkin tergantung sama orang lain. Saya misalnya Ibu sebagai trainer kan harus bisa semuanya, ya form harus bisa, itu juga harus bisa, ngatur tim juga bisa, OneDrive juga bisa. Dan nanti kalau diundang sebagai trainer gimana? Masa harus berempat-empatnya turun, itu loh. Ya, logika saya gitu. Kami memang bagi-bagi tugas, tapinya setiap materi kami merespon dengan menanggapi, saling menambahkan. Iya, gitu, karena hati-hati juga dengan keputusan Bu Helena yang belum tentu sudah dikonsultasikan ke tim Microsoft pusat. Gitu loh, Bu. Takutnya nanti kan orang pusat ngelihat rekamannya. Kok rekamannya Regu ini, misalnya kelompok ini kemarin ngajar ini. Nah, andaikan dipertanyakan, itu kan jadi masalah. Gitu loh. Jadi silakan dikonsultasikan dengan Bu Helena. Pastikan ya, ngomong Bu Helena, pastikan nih bahwa itu boleh atas seizin dari Microsoft Jakarta. Pokoknya Microsoft pusat lah, kira-kira begitu. Takutnya dibatalin lagi. Itu kayak Pak Rizky kan marah-marah. Itu baru sekali Pak Rizky, saya udah selesai. Maka saya udah sering remedial. Jadi saya gini Bu biasanya. Makanya saya begini modelnya. Saya terangin kayak ini tadi separuh ya. Kemudian anak depan ngikutin. Nah kemudian yang terlambat suruh lihat rekaman saya. Oke, ternyata misalnya nih, saya kan kira-kira 40 orang, yang ternyata hadir kan sekitar 30. Yang bisa ngikutin saya paling 15 gitu, yang full bisa jalan lah ya. Yang 15 ketinggalan. Nah, sekarang yang 15 saya suruh silakan buka rekaman saya, lanjutin. Nah, ternyata paling yang bisa 3 orang gitu. Nah, ternyata saya buka remedial, saya pandu satu lagi dari awal lagi. Nah, ternyata baru lolos semua. Begitu kalau saya. Gitu. Jadi nggak cuma sekali, berkali-kali. Saya sesuai 2 kali ke teman-teman. Cuman saya nggak rekam ke pusat. Saya pakai Zoom kalau yang tutorial yang tambahan itu. Jadi jejak saya nggak kelihatan. Gitu. Itu caranya kalau saya. Saya remedial berkali-kali, Bu. Gitu. Ya, gitu. Tadinya begitu kalau saya. Gitu. Pak Slamet. Yo. Berarti Pak Slamet ngulang lagi dong diseminasinya tanggal 2 nanti. Ya iya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak keberatan sih lebih enak, saya udah lancar kan tinggal ngulangin doang.
Gitu. Atau mungkin sesuai yang dulu pernah dibikin, tinggal dirapi-rapihin aja, kirim selesai. Gitu. Saya tinggal nanganin yang masih di antara itu juga masih ada yang ketinggalan gitu, yang terutama yang agak susah kan, sebenarnya kan agak macam-macam ya, itu banyak yang telat gitu ya, mungkin yang sisanya kita full ajarin lagi gitu di tanggal itu gitu, yang lain tetap ikutin saya karena kan sebagian besar kan sudah bisa gitu. Saya sih nggak ada masalah sebenarnya, saya suruh ngulangin, cuman tinggal waktunya, waktu saya dan waktu teman-teman gitu, karena terlalu mepet itu kalau dipatok tanggal 5 tanggal 10. Nah kalau orang pas tanggal itu nggak bisa bagaimana gitu. Iya. Misal tanggal 10 harus selesai. Nah, orang itu lama Bu, lama, nggak bisa. Itu kan bukan murid kita Bu, teman. Kalau dia nggak mau ngerjain ngomong apa kita, nggak bisa juga gitu. Makanya kalau belum ngerjain, kenapa belum ngerjain? Apa susah gitu kan, teman-teman dekat semua, ya udah ayo kumpul lagi gitu, kumpul lagi, kita belajar bareng, nggak usah khawatir begitu. Kita nggak bisa paksa kayak guru sama murid, itu temen kalau kabur juga dia kabur aja gitu kan. Itu masalahnya Bu, makanya saya agak rawan banget kalau teman-teman baru mulai tanggal 5 sampai tanggal 10. Kalau semua tugas teman-teman yang diseminasi harus selesai tanggal 10, mustahil saya bilang selesai. Gitu. Nah sekarang Bapak Ibu ngerjain yang community aja, kalau serius bener-bener bisa berapa hari? Kalau kita akali mah 2 jam kelar Pak. Gitu. Gitu. Maka saya jadi cara cepet aja, udah gini caranya dah. Pokoknya 2 jam 10 kelar. Gitu. Iya. Nah itu makanya saya agak khawatirnya kalau mepet-mepet begitu, maka saya jauh-jauh hari gitu. Ya sekarang gini aja lah, jangankan temen yang mau didemini saya. Nah sekarang teman-teman TOT aja kan pada lambat juga bikin tugas lama. Iya kan? Itu contohnya aja. Kalau teman-teman TOT saya enggak. Kan mereka daftar TOT kan udah ngerti komputer. Ente ngeliat saya enggak? Gitu. Nah, sekarang teman-teman yang diseminasi belum tentu bisa. Gitu. Ya, gitu aja dari ini. Kalau ada yang khusus atau mau apa silakan. Nah, monggo. Saya hanya mau buka atau bersama-sama kalau ada yang presentasi, karena saya nggak mau cuma saya nggak bisa doang gitu. Kalau dengerin banyak rekaman di Steam banyak banget itu, banyak banget, tinggal dengerin aja gitu. Nah di sini ajang untuk praktek. Saya kepinginnya jadi guru juga jadi murid, ngerasain jadi guru begini, ngerasain jadi murid begini gitu. Jadi enak. Waktu ngajar kita tahu proses kondisi anaknya. Oh ternyata teman-teman kesulitannya di sini ya. Kita ngerasain waktu diajarin temennya. Gitu. Menurut saya begitu. Gitu loh. Monggo nanti di grup kalau ada yang mau tampil, siap tampil. Saya siap lagi malam. Tapi kalau nggak ada yang siap tampil ya saya nggak mungkin ngajarin terus lah, orang pada pinter udah kan gitu. Nah paling saya ngasih advice kayak tadi Pak Toha, oh tambahin ini Pak, tambahin ini Pak, ya begitu paling begitu. Oke, kalau begitu monggo Pak Toha barangkali ada yang mau disampaikan, monggo. Ya sebenarnya saya masih baru banget ini. Jadi belum begitu familiar dengan Microsoft ini, jadi masih ngawang-ngawang gitu Pak, masih banyak belajar. Iya. Tapi yang penting kalau Bapak senang mencoba sudah bagus. Tadi udah bagus Bapak langkahnya. Tinggal kalau mau disempurnakan ya begitu. Tapi kalau mau Bapak mau menugaskan masing-masing ya monggo. Tapi kalau udah rumit itu berat itu. Kalau Bapak ringan tuh. Nah, kalau sudah kuis saja udah banyak pengaturan, agak berat juga itu. Apalagi kalau matematik saya Pak, wah pakai equation, pakai latex. Nah itu kalau mereka suruh dengerin kita kemudian disuruh melihat videonya, kayaknya sih agak susah kalau perhitungan saya gitu. Tapi ya Bapak Ibu yang memilih
terbaik menurut Bapak Ibu, gitu kan? Tidak semua yang baik menurut saya kan Bapak Ibu baik kan belum tentu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah sama-sama belajar. Silahkan kalau yang ada mau tampil, saya cuma berharap begitu. Jadi kita solidaritas sama teman, maksud saya gitu loh. Kalau yang satu tampil, yang satu ngikutin. Bener-bener kayak murid. Nanti gantian, satu tampil, satu ngikutin. Bener-bener kayak murid. Juga sambil melancarkan mengajarnya, sambil melancarkan belajarnya. Itu. Kalau sering-sering ngikut kan jadi pinter banget, Pak. Itu. Misalnya tadi yang satu Ibu ngikutin formnya Pak Toha. Besok ternyata Bu Yulia form lagi. Ya ngikutin lagi gitu. Mak jadi pinter banget gitu. Kan gitu. Oke, barangkali begitu aja semua Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Selamat ilmunya, pencerahannya.